Bahkan maaf Pak Bu ya, saya pernah menasehati beberapa orang Wahabi yang punya pendapat ibu bapak Nabi masuk neraka. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara sepakat ibu bapak Nabi min ahlil fatrah. Mereka min ahlil fatrah, la yuhasab wala yu'adzab, saudara. Mereka tidak dihisab dan tidak diadab, dan mereka masuk ke dalam surganya Allah. Makanya baca Jauharatul Tauhid, saudara. Baca, saudara. Nah sekarang orang-orang Wahabi bilang enggak, ibu bapak Nabi masuk neraka, dalilnya begini begitu. Saya nasihati, Anda punya keyakinan ibu bapak Nabi masuk neraka sih. Tapi kalau Anda suarakan di TV, di mimbar, di mana-mana, hati-hati. Apa kau enggak takut menyakiti hati Nabi? Hati-hati, kau mempergunjingkan ibu bapaknya Nabi. Andai kata betul ibu bapaknya Nabi masuk neraka seperti keyakinanmu, apa kau pantas mempergunjingkan ibu bapak Nabi? Yuk kita buka sejarah. Dulu ada orang kafir, musuh besar Nabi, julukannya Abu Jahal. Pernah dengar Abu Jahal? Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, saudara. Benci betul dengan Nabi. Dia musuhin Nabi, dia bersumpah membunuh Nabi. Begitu Mekah ditaklukkan, saudara, Nabi kasih perintah kepada sahabat. Yang masuk ke Masjidil Haram aman, jangan diganggu. Yang masuk ke rumah mereka aman, jangan diganggu. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, jangan diganggu. Tapi yang coba-coba melawan, habisi. Nah kemudian ada Nabi kecualikan. Kecuali ada beberapa orang, walaupun dia gelayutan di kain Ka'bah tetap bunuh. Salah satunya Ikrimah putra Abu Jahal, saudara. Kalau ketemu ini orang di mana saja, walaupun gelayutan di Ka'bah, bunuh, kata Nabi. Singkat cerita, Mekah ditaklukkan. Para sahabat menguasai Mekah, saudara. Ikrimah tahu kalau dia sudah divonis mati oleh Nabi, saudara, dia melarikan diri lewat belakang keluar dari kota Mekah menuju pinggir laut Jeddah saat ini, saudara. Tapi istrinya tidak ikut lari, saudara. Istrinya datang ke Nabi masuk Islam. Singkat cerita, istrinya datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku tahu kesalahan Ikrimah ya Rasulullah. Aku tahu Ikrimah punya kesalahan besar, dan aku tahu kalau kau sudah vonis Ikrimah untuk dibunuh, aku punya suami ya Rasulullah. Tapi aku mau tanya ya Rasulullah, kalau suamiku masuk Islam bagaimana? Kalau suamiku masuk Islam bagaimana? Apa masih dibunuh juga? Nah, saudara, akhirnya Nabi menyampaikan, saudara, kepada orang-orang kafir yang mau masuk Islam, al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu menghapus dosa masa lalu, saudara. Siapa saja orang kafir, walaupun dia punya dosa seluas lautan, setinggi gunung, tapi begitu dia masuk Islam, selesai, semua dosanya diampuni, saudara. Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Nah terus dia sampaikan, baik ya Rasulullah, izinkan aku untuk keluar dari Mekah mencari suamiku. Kalau suamiku mau masuk Islam, aku bawa kemari, tapi jamin gak dibunuh ya Nabi. Karena takut sahabat-sahabat Nabi kan lagi nyariin, saudara. Kata Nabi, kau temui dia, panggil, suruh masuk ke Mekah. Ini bagian menariknya. Sang istri keluar, nyari suaminya, ketemu, suaminya ditawarkan Islam, mau, kembalilah ke kota Mekah. Sebelum masuk ke Mekah, Nabi kumpulkan para sahabat. Apa kata Nabi kepada mereka? Hei para sahabatku, sebentar lagi Ikrimah akan datang sebagai seorang muslim. Kalau dia datang, jangan ada di antara kalian yang cerita soal bapaknya. Karena bapaknya kan musuh besar Nabi, saudara. Siapa yang gak tahu Abu Jahal, saudara? Jangan ada yang cerita. Karena cerita kalian tentang bapaknya
dia mati dikubur, tapi akan menyakiti yang hidup. Nabi mau jaga perasaan Ikrimah. Maksud lu jangan cerita lagi soal Abu Jahal. Abu Jahal itu udah selesai. Jangan cerita lagi depan anaknya. Ini anaknya mau masuk Islam, jangan sampai hatinya terluka. Nabi sampai begitu mau jaga perasaan sahabat, saudara. Padahal ini baru mau masuk Islam, saudara. Nabi jaga. Pokoknya dia datang masuk Islam, stop. Jangan cerita jelek bapaknya, jelek Abu Jahal di depan anaknya. Saya tanya, akhlak Nabi indah tidak? Bagus tidak? Untuk apa Nabi larang? Supaya enggak menyakiti hati muslim, saudara. Akhirnya Ikrimah masuk. Semua sahabat hanya melihat, saudara. Enggak ada yang mengganggu karena Nabi udah kasih tahu. Dan enggak ada yang berani cerita soal Abu Jahal, saudara. Semua tutup mulut. Mengikuti perintah Nabi. Dia masuk Islam, saudara, di hadapan Nabi. Nah, kemudian dia belajar soal Islam. Dan dia dalami Islam, dia beramal. Bahkan akhirnya menjadi pejuang Islam, saudara. Dialah salah satu sahabat yang berjasa perang melawan Nabi palsu, saudara, Musailamah Al-Kadzdzab. Sebelum pasukan Khalid bin Walid datang, pasukan dia yang datang menerjang perang dengan puluhan ribu orang-orang murtad, pengikut Nabi palsu. Itu Ikrimah, saudara. Nah, saya nggak melanjutin cerita Ikrimah. Perhatikan baik-baik. Abu Jahal kafir, pasti masuk neraka. Jelek ceritanya. Anaknya masuk Islam. Nabi nggak kasih sahabat, jangan cerita depan anaknya. Jangan, nanti kesian Ikrimah perasaannya. Nah, sekarang kita kembali zaman sekarang, saudara. Ibu bapak Nabi itu orang tua Nabi, yang melahirkan Nabi, saudara. Yang ulama ahlus sunnah sepakat bukan kafir. Tapi ada segelintir ulama yang bilang, saudara, masuk neraka. Terus gara-gara yang segelintir, dia mau teriak-teriak di atas mimbar, ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka jahanam, kurang ajar. Dia tidak menghargai perasaan umat Islam yang mayoritas, yang cinta kepada Nabi, yang cinta kepada ibu bapaknya, yang cinta, saudara, kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan kepada orang-orang Wahabi, kalimat kalian itu di atas mimbar bukan hanya menyakiti nabinya, menyakiti semua yang dengar. Apa enggak ada cerita lain? Oh, dia punya jawaban begini, enggak Habib, kita kan cuma mau kasih contoh. Walaupun itu keluarga Nabi, tapi kalau nggak dapat hidayah nggak bakal masuk Islam. Saya jawab, kan ada contohnya Abu Lahab. Kenapa mesti ibu bapak Nabi? Kan ada Abu Lahab bisa jadi contoh. Yang Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu aja jadikan contoh. Abu Lahab, walaupun paman Nabi, walaupun keluarga Nabi, kalau tidak dapat hidayah dari Allah, tidak akan masuk Islam. Betul? Cukup. Itu Abu Lahab disepakati. Ada ayat Qur'annya. Kenapa harus bicara ibu bapak Nabi? Saudara, yang di Quran tidak ada, di hadis ada perbedaan pendapat. Udah gitu saya sampaikan kepada para Wahabi, kalau kau ceramah di Saudi, ibu bapak Nabi itu masuk neraka, nggak ada masalah. Di sono negeri Wahabi. Tapi kalau kau ceramah di Indonesia, di atas mimbar mengatakan ibu bapak Nabi masuk neraka, ditimpukin lo sama jamaah. Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Kalau Nabi menjaga perasaan Ikrimah, jangan ceritakan soal bapaknya, saudara. Maka kita wajib jaga perasaan Nabi. Jangan mempergunjingkan ibu bapak Nabi. Betul?